Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Norma dan teman-teman sekalian. Hari ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan menjelaskan dampak, solusi, latar belakang, dan lain-lain tentang kesenjangan sosial. Nah, pertama-tama saya akan mewakili teman saya untuk memperkenalkan diri. Eh, ada Johannes Marcel absen 14, lalu saya sendiri Jos Vincent absen 17, lalu ada Vika Felicia absen 34, lalu ada Leonard absen 23, lalu ada Christopher Kade absen 2. Latar belakang kesenjangan sosial adalah disebabkan oleh masalah sosial, yakni tidak ada persesuaian antara ukuran dan nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan tindakan-tindakan sosial. Masalah yang sosial yang paling pokok adalah perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi yang nyata dalam kehidupan. Maksudnya dengan kepincangan-kepincangan anggapan yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. Beberapa masalah sosial yang menjadi sangat penting dan menjadi latar belakang dapat diklasifikasi menjadi 4, yaitu faktor ekonomi. 1 adalah kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan lain-lain. Kedua, faktor kesehatan, yaitu penyakit fisik. Dan ketiga adalah psikologis, yaitu penyakit atau kondisi mental. Lalu keempat adalah faktor kebudayaan, yaitu permasalahan remaja, disorganisasi keluarga, peperangan, dan pelanggaran norma sosial. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab. Menurut artikel yang saya dapatkan, faktor penyebab dari pembunuhan ini adalah adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang ada di antara masyarakat, yaitu antara masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah, menimbulkan rasa iri di antara masyarakat tersebut, sehingga bisa terjadi pembunuhan seperti ini. Selain itu, daerah pemukiman yang kumuh membuat para masyarakat tidak bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan, sehingga mereka bisa berani untuk mengambil keputusan membunuh masyarakat yang ada di sekitar mereka karena terpancing emosi yang ditimbulkan dari berbagai sudut. Jadi saya kali ini akan menjelaskan dampak dari kesenjangan sosial sesuai dengan berita yang sudah ada, yaitu dampak dari kesenjangan sosial ini adalah bisa membuat perilaku, sifat, dan gaya hidup seseorang berubah drastis dari yang positif menjadi negatif, atau mungkin bisa saja sebaliknya. Nah, seperti kasus yang ada pada berita ini, yaitu kasus pembunuhan secara sadis yang telah ada di berita itu, dan di berita itu pun dijelaskan bahwa terjadinya pembunuhan sadis ini dikarenakan kesenjangan sosial yang telah dialami oleh orang tersebut. Nah, dalam kasus ini orang yang melakukan pembunuhan ini atau melakukan pembunuhan sadis ini telah dituliskan di situ bahwa dia mengalami kesenjangan sosial yang membuat sifat atau gaya kehidupan, pola kehidupannya berubah drastis, sehingga yang mungkin saja awalnya takut atau nggak berani untuk melakukan pembunuhan atau bahkan melihat darah saja takut, dia menjadi berani dan bisa melakukan pembunuhan bahkan secara sadis karena kesenjangan sosial tersebut yang berubah dirinya menjadi negatif. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dari artikel di atas, yaitu permasalahannya kesenjangan sosial antar masyarakat yang sulit untuk dihapuskan karena adanya beberapa faktor kayak perbedaan sudut pandang dan juga faktor lainnya. Namun berdasarkan kasus tersebut juga ada solusi yang harus dilakukan, misalnya kayak tindakan pemerintah untuk merenovasi kayak kawasan di berbagai daerah yang kumuh dan juga di berbagai daerah yang padat. Nah, karena kasus tersebut terjadi, adanya daerah yang menyulut aksi negatif
serta harus adanya kayak aturan-aturan yang membatasi tindakan-tindakan yang terjadi, dan kasus tersebut harus kayak didukung oleh masyarakat di sekitar kayak dengan cara itu kayak dengan cara saling menghormati satu sama lain atau menghargai satu sama lain atau antar sesama. Terima kasih. Oke, saya akan memberikan refleksi kelompok kami. Pengalaman yang kami dapat dari tugas tersebut, kami dapat mengetahui kesenjangan sosial yang terjadi dan menganalisis apa yang menyebabkan kesenjangan tersebut terjadi. Kami saling berpendapat satu sama lain dan menghargai pendapat masing-masing. Dari pendapat yang sudah kami kumpulkan menjadi satu, kemudian kami analisis mana yang kurang tepat dan mana yang sudah tepat. Refleksi kelompok. Refleksinya adalah masing-masing dari kami harus bisa lebih aktif dalam berpendapat, sehingga opini yang kami keluarkan masing-masing dapat dijadikan data yang lebih akurat. Aksi yang harus dilakukan oleh kelompok kami harus mengapresiasi pendapat masing-masing walaupun kurang tepat, sehingga anggota kami tidak malu menyampaikan pendapatnya, sehingga data-data yang terkumpul lebih banyak dan bisa lebih akurat. Terima kasih. Itulah semua hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.